Doni, si anak yang dibuang di tepi jalan. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah kota kecil, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun ditemukan terbaring sendirian di tepi jalan, tepat di pinggir trotoar yang ramai. Tubuhnya terbungkus dalam kain selimut lusuh yang sudah kotor, dengan wajah yang pucat dan tubuh yang tampak kedinginan. Matanya yang besar memandang bingung kepada orang-orang yang berhenti untuk melihatnya, tetapi tidak ada satupun yang mengenalinya. Anak itu ditemukan oleh seorang pengendara motor yang kebetulan melintas. Pria itu, yang segera menghentikan motornya ketika melihat sosok kecil yang tergeletak di sana, merasa hatinya teriris. Ia memanggil polisi, dan tak lama kemudian, petugas datang untuk mengevakuasi anak itu. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan identitas pada anak tersebut, hanya beberapa barang pribadi yang tampak seperti milik orang dewasa, sebuah tas hitam yang berisi beberapa pakaian dan selembar kertas dengan tulisan yang samar. Tidak ada petunjuk lebih lanjut tentang siapa orang tuanya atau mengapa anak itu ditinggalkan begitu saja di jalanan. Anak itu dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dokter mengatakan bahwa ia mengalami dehidrasi ringan dan beberapa goresan di tubuhnya akibat terjatuh. Namun, kondisi fisiknya cukup stabil. Saat berada di rumah sakit, anak tersebut lebih sering diam dan hanya sesekali menangis. Ia tampak kebingungan, seolah-olah bertanya-tanya mengapa ia dibiarkan sendiri. Akhirnya, polisi mulai mencari tahu siapa yang mungkin telah meninggalkan anak ini. Mereka mengadakan penyelidikan, mencocokkan informasi dengan laporan orang hilang dan mencari tahu apakah ada orang tua yang melaporkan kehilangan anak mereka. Tak lama kemudian, setelah beberapa hari, seorang wanita muncul di kantor polisi. Ia mengaku bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Wanita itu menangis dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia telah meninggalkan anak itu karena alasan yang tak dapat dijelaskan. Ia mengaku kesulitan dalam hidupnya dan merasa tak mampu lagi merawat anaknya, meskipun sebenarnya ia sudah sangat mencintainya. Namun, ketika polisi menanyakan lebih lanjut, wanita tersebut tidak dapat memberi alasan yang jelas. Ada tanda-tanda bahwa ia mungkin sedang mengalami tekanan psikologis atau bahkan masalah kejiwaan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa ia tinggal dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit dan mengalami depresi berat. Anak kecil itu, yang mulai dikenal dengan nama Doni dalam pemberitaan media, akhirnya dibawa ke rumah perlindungan anak, di mana ia mendapat perawatan yang baik dan perhatian yang sangat dibutuhkan. Meski ia sering terbangun dengan mimpi buruk atau menangis saat teringat kenangan buruknya, para pengasuh dan staf rumah perlindungan berusaha memberinya rasa aman dan kasih sayang yang selama ini hilang dari hidupnya. Kisah Doni menjadi perhatian banyak orang di kota tersebut. Masyarakat ramai mendiskusikan nasib anak-anak yang terbuang dan menyuarakan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan mental orang tua. Berbulan-bulan setelah kejadian itu, Doni mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya dan perlahan menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang baik. Ia mulai berbicara lagi, meskipun dengan suara yang lebih lembut dan hati-hati. Kisah ini mengingatkan kita akan betapa pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan anak dan keluarga. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perawatan, dan lingkungan yang penuh perhatian, terlepas dari latar belakang keluarga mereka. Namun, cerita Doni juga membawa harapan bahwa meskipun ia pernah dibuang dan dibiarkan sendirian, masih ada banyak orang baik yang peduli dan siap memberinya kesempatan untuk tumbuh dalam kasih sayang dan perawatan yang layak. Saat ini, Doni tinggal dengan keluarga angkat yang penuh kasih sayang, yang memberinya kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik. Pada pagi yang cerah di sebuah kota kecil di pinggiran ibu kota, seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun ditemukan di tepi jalan yang sibuk. Ia tergeletak sendirian di trotoar, tubuhnya terbungkus dalam selimut yang sudah kusam dan kotor, dan wajahnya tampak pucat, penuh ketakutan. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan bagaimana ia bisa berada di sana. Hanya ada beberapa benda di dekatnya, sebuah tas kain hitam yang tampak usang, dan selembar kertas yang terlipat rapi dengan tulisan samar yang tidak mudah dibaca. Sebuah motor yang melintas tiba-tiba berhenti. Seorang pria,
yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerjanya, terkejut melihat anak kecil itu terbaring tanpa seorang pun di sisinya. Ia segera mendekat, memastikan bahwa anak itu masih bernapas, lalu dengan cepat menghubungi polisi. Anak ini ditinggalkan begitu saja. Apa yang terjadi pada dunia ini, gumam pria tersebut, yang tak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Tak lama kemudian, petugas kepolisian datang ke lokasi dan membawa anak tersebut ke rumah sakit terdekat. Petugas yang pertama kali memeriksa Doni, yang kini mulai dikenal dengan nama panggilannya, mendapati bahwa meskipun tubuhnya kurus dan lemah, ia tidak mengalami luka yang parah. Hanya sedikit dehidrasi dan beberapa goresan ringan di kaki dan tangannya, mungkin akibat terjatuh saat dibawa ke tempat itu. Namun, yang paling membuat petugas merasa terenyuh adalah ekspresi ketakutan yang terlihat di wajah Doni. Matanya yang besar tampak kosong, seolah-olah ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika dibawa ke rumah sakit, ia tidak menunjukkan banyak emosi selain sesekali menangis tanpa suara. Ia seperti kehilangan arah, bingung, dan terpisah dari dunia yang ia kenal. Mencari jawaban di rumah sakit, para dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Doni, dan tim sosial dari kepolisian pun segera dihubungi untuk menyelidiki siapa orang tua atau keluarga yang mungkin melapor kehilangan anak. Mereka memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi tempat Doni ditemukan, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada orang yang tampak meninggalkan anak itu di sana. Hari demi hari berlalu, namun identitas Doni tetap menjadi misteri. Beberapa laporan orang hilang di wilayah tersebut dicocokkan, namun tak ada satupun yang cocok dengan deskripsi Doni. Begitu banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa orang tuanya meninggalkan anak sekecil itu di jalan? Apa yang membuat mereka tega membuang darah dagingnya sendiri? Kemudian, pada hari ketiga setelah penemuan Doni, seorang wanita datang ke kantor polisi. Ia datang dengan wajah pucat, mata merah, dan tangan gemetar. Polisi segera menanyainya. Saya ibu dari anak itu," ucap wanita itu terbata-bata. "Namanya Doni. Saya tak tahu harus bagaimana." Wanita itu kemudian mengaku bahwa ia telah meninggalkan Doni di jalan, tetapi tidak dapat memberikan alasan yang jelas. Awalnya, ia berkata bahwa ia merasa putus asa, tertekan dengan masalah keuangan yang semakin berat, dan merasa tak mampu lagi merawat anaknya. Namun, ketika polisi menggali lebih dalam, cerita itu tidak sepenuhnya memadai untuk menjelaskan tindakan ekstrim yang diambilnya. Kehidupan yang terlupakan wanita itu mengaku bernama Mira, seorang ibu muda berusia 25 tahun, yang tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama suaminya. Hidup mereka sangat sulit. Suaminya bekerja serabutan, sementara Mira tidak bisa bekerja karena masalah kesehatan. Mereka sering kekurangan makanan dan uang. Seiring berjalannya waktu, Mira merasa semakin tertekan oleh kondisi ekonomi yang semakin parah, dan kehamilan kedua yang ia alami membuatnya semakin sulit untuk mengurus anaknya yang pertama, Doni. Namun, dalam percakapan lebih lanjut, terungkap bahwa Mira juga sedang berjuang melawan depresi berat yang sudah berlangsung cukup lama. Ia merasa terisolasi, kehilangan harapan, dan mulai merasa tak ada jalan keluar. Dalam keadaan yang sangat tertekan, ia merasa bahwa membuang Doni adalah satu-satunya cara untuk melepaskan anak itu dari penderitaan hidup yang mereka alami. Dia pantas mendapat kehidupan yang lebih baik dari saya. "Saya tidak bisa memberinya apa-apa," ucap Mira, dengan suara hampir tak terdengar. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata kondisi psikologis Mira semakin buruk, dan ia mengalami gangguan mental yang belum pernah ditangani. Meskipun ia sangat mencintai Doni, rasa putus asa dan ketakutan telah menguasai pikirannya, dan ia merasa bahwa meninggalkan anaknya adalah pilihan terakhir. Meskipun sangat sulit baginya, masa depan yang baru setelah diketahui bahwa Mira tidak mampu merawat Doni dan kondisi mentalnya membutuhkan penanganan, pihak berwajib memutuskan untuk mengalihkan Doni ke rumah perlindungan anak. Di tempat itu, Doni menerima perhatian penuh dari pengasuh dan psikolog yang siap membantunya pulih dari trauma yang dialaminya.
Selama beberapa minggu pertama, Doni tampak sangat tertutup. Ia sering menangis tanpa alasan yang jelas dan tampak ketakutan setiap kali seseorang mendekat. Namun, perlahan-lahan, perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh staf rumah perlindungan mulai membuahkan hasil. Salah seorang pengasuh, Bu Lestari, melihat potensi besar dalam diri Doni. Doni mungkin hanya seorang anak kecil, tapi dia sudah mengerti betapa kerasnya dunia ini, ujar Bu Lestari dengan penuh haru. Kami akan memberikan yang terbaik untuknya. Kami akan membantunya merasa aman, hingga ia siap untuk memulai hidup barunya. Selama berbulan-bulan, Doni mulai berkembang. Ia mulai berbicara lebih banyak, berinteraksi dengan anak-anak lain di rumah perlindungan, dan bahkan mulai senyum saat dipanggil namanya. Psikolog yang menangani Doni, Dr. Rina, mengatakan bahwa meskipun Doni mengalami trauma yang cukup dalam, ia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang sangat baik. Salah satu hal yang paling mengharukan adalah bahwa meskipun Doni telah mengalami pengalaman yang sangat buruk, ia tidak kehilangan kemampuannya untuk mencintai dan menerima kasih sayang dari orang lain, ujar Dr. Rina. Itu adalah tanda bahwa di dalam hatinya